Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, kembali lagi dengan aku Malik di channel Malik Zebra. Oke guys, kali ini teman-teman memasuki pembelajaran JavaScript ya. Dan mungkin ini akan menjadi satu playlist tersendiri mengenai pembelajaran bahasa pemrograman JavaScript. Tapi sebelum itu teman-teman diharapkan sudah mempelajari HTML dan juga CSS ya. Buat teman-teman yang bingung belajar HTML dan CSS di mana, di channel ini aku sudah membuat video tentang HTML dan juga CSS. Teman-teman bisa kepoin di channel ini. Tapi sebelum itu jangan lupa untuk klik tombol subscribe-nya dan jangan lupa juga untuk nyalakan loncengnya. Terima kasih. Oke teman-teman, kita akan membahas pemrograman JavaScript dasar. Nah, tapi sebelum itu kita kenalan dulu nih dengan apa itu JavaScript ya. Sebelum kita mempelajari bahasa pemrograman JavaScript itu sendiri, kita berkenalan dulu dengan apa itu bahasa pemrograman JavaScript. Nah, di sini JavaScript yaitu bahasa yang digunakan untuk membangun sebuah website. Jadi ketika kita membangun sebuah website nih teman-teman, kita tidak hanya bisa menggunakan HTML dan CSS saja, tapi kita juga bisa menyisipkan bahasa pemrograman JavaScript pada website kita. Mungkin kalau kita ingin membuat sebuah website itu menjadi lebih dinamis, menggunakan JavaScript itu bisa teman-teman. Jadi kita bisa membuat website itu lebih dinamis menggunakan JavaScript. Itu salah satu fungsinya ya dari bahasa pemrograman JavaScript. Lalu JavaScript merupakan bahasa tingkat tinggi dengan jenis scripting dan dijalankan oleh interpreter teman-teman. Karena termasuk bahasa tingkat tinggi, maka JavaScript penulisannya menyerupai bahasa manusia teman-teman ya. Dan JavaScript berjenis scripting, yaitu bahasa yang tertanam di program yang lebih besar seperti web browser gitu. Nah, JavaScript dijalankan oleh interpreter. Nah, karena JavaScript dijalankan oleh interpreter, jadi konversi ke dalam bahasa mesin dilakukan pada saat program dijalankan gitu teman-teman. Nah, selanjutnya kita akan bahas sekilas tentang sejarah JavaScript ya. Nah, JavaScript ini adalah salah satu bahasa pemrograman tertua dan ada sejak tahun 1995-an. Nah, nama awalnya yaitu Mocha ya, entah Mocha atau Mocha ya cara bacanya, lalu berganti menjadi LiveScript ya, dan akhirnya menjadi JavaScript dengan standarisasi ECMAScript teman-teman. Nah, buat teman-teman yang belum tahu ECMAScript, nah ECMAScript ini adalah standarisasi bahasa scripting yang dibuat oleh European Computer Manufacturers Association gitu. Dengan adanya ECMAScript ini, JavaScript bisa berjalan lancar di berbagai browser sehingga kita bisa menggunakan bahasa JavaScript pada browser kita gitu. Nah, buat teman-teman yang ingin melihat update dari ECMAScript bisa kunjungi di sini ya, websitenya Witry School gitu. Oke, lanjut. Nah, kenapa kita perlu belajar bahasa pemrograman JavaScript? Ya, karena JavaScript ini bersifat open source dan juga gratis, teman-teman. Jadi kita tidak perlu membayar untuk melakukan atau mendevelop website menggunakan bahasa pemrograman JavaScript ini. Bahasa JavaScript ini tidak perlu instalasi teman-teman, karena JavaScript ini kan bisa kita jalankan langsung menggunakan browser ya. Jadi kita tidak perlu melakukan instalasi, dan juga ekosistemnya itu luas teman-teman. Nah, maksud dari ekosistem yang luas ini adalah ketika kita menemukan error dan kita mencari solusinya pada internet itu relatif mudah teman-teman ya. Dan juga banyak kok di internet itu grup-grup JavaScript ya, entah itu di browser, entah itu di Telegram dan lain-lain. Nah, sebelum kita memulai untuk
belajar bahasa pemrograman JavaScript, kita persiapkan dulu nih alat tempur kita ya. Alat tempur untuk programmer ya yang ingin belajar bahasa pemrograman JavaScript ya. Yang pertama yaitu kode editor teman-teman ya, dan web browser, karena di sini kita akan coba untuk belajar JavaScript dan kita akan coba menjalankan pada web browser. Nah, untuk kode editornya teman-teman silakan ingin menggunakan Sublime Text, IntelliJ, VS Code dan lain-lain. Dan juga web browsernya juga itu bebas, terserah teman-teman aja. Yang penting teman-teman bisa mengikuti atau mempelajari bahasa pemrograman JavaScript ini. Oke, dan sebelum kita ke lebih teknisnya ya untuk mempelajari JavaScript-nya, kita coba bikin gimana sih cara menampilkan Hello World menggunakan bahasa pemrograman JavaScript ini ya. Oke, langsung saja kita ngoding ya. Nah, di sini teman-teman persiapkan terlebih dahulu ya kode editornya. Di sini aku menggunakan Visual Studio Code dan teman-teman import sebuah folder ya yang terserah teman-teman namai apa saja di sini ya. Di sini aku sudah memiliki foldernya dan teman-teman silakan buka web browsernya gitu ya. Oke, di sini kita akan coba membuat sebuah file ya dengan nama hello world gini aja ya, dan .html gini ya. Selanjutnya di sini kita coba bikin struktur awal dari websitenya. Kita namai titlenya dengan hello world gini. Oke, kita save dan kita coba jalankan menggunakan live server ya teman-teman. Nah, buat teman-teman yang belum menginstal extension live server, silakan diinstal terlebih dahulu kalau teman-teman menggunakan Visual Studio Code. Gitu, oke. Nah, di sini kita akan menjalankan program Hello World menggunakan konsol teman-teman. Caranya di sini kita klik kanan pada browsernya dan kita klik inspect, pilih inspect ya. Maka akan muncul seperti ini dan kita pilih konsolnya teman-teman ya. Oke, lalu untuk menuliskan JavaScript sebetulnya ada beberapa metode ya teman-teman, dan ini salah satu metodenya. Di sini kita ketikkan script gini, kita perbesar dulu ini dan kita sembunyikan sidebarnya. Nah, gini kita bisa ketikkan di sini teman-teman ya. Kita akan coba bagaimana cara menampilkan hello world ya menggunakan JavaScript ini. Kita bisa ketikkan gini, console.log lalu hello world gini aja. Oke, kita save dan kita lihat di sini dia sudah mereload sendiri ya browsernya, dan kita lihat boom, pada konsolnya sudah muncul hello world ya. Sekarang kita berhasil menampilkan hello world menggunakan JavaScript. Oke, mungkin seperti itu aja ya teman-teman. Oke, terima kasih teman-teman sudah mengikuti pembelajaran pada video ini sampai selesai ya. Semangat belajar dan selamat belajar teman-teman. Dan mungkin sekian untuk video kali ini. Jangan lupa untuk klik like, komen, dan share ke teman-teman kalian agar teman-teman kalian tahu apa yang kalian tahu. Terima kasih, semoga bermanfaat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.